Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video Bekesah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk membahas terkait dengan ada informasi terbaru dari BKN ya teman-teman ya, bahwa dari pihak BKN menghimbau kepada instansi daerah maupun provinsi maupun kementerian selambat-lambatnya 30 hari SK P3K dan SK CPNS sudah harus diterbitkan. Jadi ini info terbaru dari BKN ya teman-teman ya. Jangan kemana-mana, saksikan terus videonya. Untuk teman-teman yang baru mampir ke channel video Bekesah, jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya, karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk video Bekesah yang terbaru. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini aku mengutip dari jpnn.com Jakarta. Di sini mengabarkan bahwa Karohumas Badan Kepegawaian Negara yaitu BKN Satya Pratama menyampaikan setiap instansi wajib menerbitkan SK P3K, SK CPNS lambat-lambatnya 30 hari setelah pertimbangan teknis atau pertek keluar. Nah, pertek ini terbitkan ketika pejabat pembina kepegawaian atau PPK telah mengusulkan penetapan NIP P3K dan NIP CPNS. Jadi maksudnya begini ya teman-teman ya. Jadi ketika untuk status penetapan NIP sudah 100% di daerah teman-teman, maka dari pihak BKN itu memberikan waktu atau tenggang waktu kepada instansi daerah maupun provinsi itu selambat-lambatnya selama 30 hari untuk instansi daerah sudah harus menerbitkan SK CPNS maupun P3K ya teman-teman ya. Di sini sudah jelas terkait dengan aturannya. Nah, akan tetapi di sini juga banyak kendala ya teman-teman. Banyak juga untuk teman-teman subscriber sudah subscribe maupun DM di Instagram aku di @almuzafir itu mengatakan bang status penetapan NIP kami itu sudah 100%, akan tetapi kami mendapatkan informasi bahwa terkait dengan pembagian SK itu kemungkinan besar bisa dilakukan bulan Juni bang atau bulan Juli. Nah itu kalau menurut aku terlalu lama ya teman-teman ya, karena yang jelas ya sudah jelas banget ini di video kali ini sudah dijelaskan oleh BKN itu selama-lamanya 30 hari setelah terbitnya pertek seperti itu. Jadi ketika BKN menyerahkan pertek kepada instansi daerah masing-masing bahwa dari instansi itu diberi waktu selama 30 hari. Kalau misalnya sudah lewat dari 30 hari itu mungkin terlalu lama terkait dengan pembagian SK-nya. Nah, akan tetapi kembali lagi dengan terkait dengan penetapan atau pembagian SK ini, memang kebijakannya itu kembali lagi dengan kebijakan daerah itu masing-masing ya. Biasanya sih terhambat di anggaran sih, biasanya seperti itu. Lalu kemudian di sini juga Satya menambahkan bahwa proses ini, kata Satya, tidak lama dengan catatan dokumen-dokumen dalam bentuk digital sudah lengkap seperti itu. Dia pun meminta seluruh guru honorer tidak risau bila NIP P3K belum terbit. Kalau memang sudah lulus dan diumumkan resmi oleh instansi serta diusulkan instansi, maka NIP P3K akan terbit berdasarkan pertek seperti itu. Jadi untuk teman-teman juga ini yang bertanya, masih banyak juga yang bertanya di kolom komentar aku ya, bang apakah aman nih statusku tidak BTL, akan tetapi sampai hari ini untuk proses penetapan NIP untuk daerahku masih nol. Apakah berpengaruh ya bang? Apakah nanti masih bisa TMS atau malahan aku bisa gagal seperti itu? Di sini sekali lagi tekankan oleh Satya ya teman-teman ya dari BKN bahwa untuk teman-teman atau seluruh guru honorer tidak perlu risau bahwa NIP P3K belum terbit. Kalau memang sudah lulus dan diumumkan resmi oleh instansi serta diusulkan instansinya, maka NIP P3K akan terbit berdasarkan pertek seperti itu. Ya teman-teman bersabar saja ya teman-teman untuk menunggu penerbitan NIP P3K-nya. Jadi tidak ada sangkut pautnya ya teman-teman ya, kenapa NIP teman-teman belum terbit dan apakah aku lolos atau tidak seperti itu. Jadi teman-teman sudah bisa dipastikan lolos P3K maupun CPNS, akan tetapi untuk penerbitan NIP-nya saja yang mengalami hambatan atau kendala dalam tahun ini ya teman-teman ya, karena sebelumnya sudah dijanjikan yaitu bulan Februari ya, tetapi sudah hampir 1 bulan itu mengalami hambatan ya. Akan tetapi dari pihak BKN juga sudah berusaha untuk menyelesaikan itu tepat waktu, paling enggak di bulan Maret ini sudah harus selesai seperti itu. Ditekankan lagi nih sama Satya bahwa kalau sudah sampai tahap ini pasti diangkat resmi menjadi aparatur sipil negara atau ASN, terangnya kepada jpnn.com Senin tanggal 21 Maret tahun 2022. Nah, di sini juga ditegaskan oleh Satya bahwa sedang ramai ya teman-teman ya soal pertek ini, yang ramai dibahas oleh guru honorer di Jawa Barat sebagai penyebab lambatnya NIP P3K terbit. Satya menegaskan tidak seperti itu sebab pertek terbit setelah diusulkan PPK. Nah, meskipun begitu, Satya mengatakan akan mengecek apakah Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi, Kota dan Kabupaten di Jawa Barat sudah mengajukan penerbitan NIP guru ke BKN.
Prinsipnya, Pertek bukan masalah ya teman-teman. Pertek merupakan syarat penerbitan NIP dan pengangkatan CPNS maupun P3K. Jadi terkait dengan penerbitan Pertek ini sama sekali tidak berhubungan dengan lambatnya penetapan NIP teman-teman sekalian ya. Karena memang ini sedang ramai banget di Jawa Barat ya terkait dengan penetapan NIP ini. Ditegaskan ya teman-teman ya bahwa prinsip Pertek itu bukan masalah ya. Pertek merupakan syarat penerbitan NIP dan pengangkatan CPNS maupun P3K. Lalu kemudian di sini ada informasi tambahan juga teman-teman di akun sosial media bkn.go official. Sekali lagi sepertinya terkait dengan jawaban BKN itu sama ya teman-teman ya dari minggu-minggu sebelumnya, bahwa teman-teman diminta untuk bersabar. Proses penetapan NIP CPNS dan NIP P3K saat ini sedang berjalan. Tim teknis BKN bekerja berdasarkan usul masuk dan kelengkapan berkas yang disampaikan oleh instansi. Usul masuk dahulu dan lengkap akan diproses terlebih dahulu. Nah, di sini ditambahkan lagi oleh Satya ya teman-teman ya. Ditekankan oleh Satya teman-teman mengacu kepada jawaban dari admin atau Mimin BKN tadi terkait dengan penetapan NIP. Dia melanjutkan saat ini di jajaran BKN prinsipnya first come first serve ya teman-teman untuk penerbitan NIP CPNS dan NIP P3K. Usulan yang masuk dan lengkap langsung diproses. Jadi bukan mendahulukan yang sudah berproses ya teman-teman ya. Misalkan nih untuk daerah teman-teman nih sudah ada yang 50%. Lalu kemudian daerah si B itu masih 0%. Jadi BKN itu mendahulukan yang sudah proses dulu. Nah, setelah selesai yang itu baru memulai yang 0 lagi. Tidak seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan usulannya yang masuk dan sudah lengkap itu langsung diproses oleh BKN. Jadi tidak menunggu menyelesaikan yang A dulu, menyelesaikan yang B dulu baru C, tidak seperti itu. Nah, makanya di videoku yang sebelumnya aku juga sudah membahas ya teman-teman ya. Ada tiba-tiba nih dari untuk daerah A itu sudah 50% minggu yang lalu. Lalu kemudian daerah B itu masih 0%. Nah, tetapi ketika minggu ini di minggu Jumat yang lalu untuk daerah yang minggu lalunya masih 0% itu tiba-tiba menjadi 100%. Nah, akan tetapi untuk daerah minggu lalu yang sudah 50%, akan tetapi untuk di minggu ini tidak mengalami kenaikan seperti itu. Jadi terkait dengan penetapan NIP ini tidak bisa ditebak ya teman-teman ya. Jadi tidak mendahulukan yang berproses dulu seperti itu, tidak. Nah, dari pihak BKN itu kalau misalkan usulannya sudah ada terus sudah lengkap ya sudah langsung pihak BKN proses seperti itu. Jadi tidak mendahulukan untuk daerah A ada daerah anak tiri atau anak angkat, tidak seperti itu ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, mungkin segitu dulu terkait dengan video pembahasan kali ini. Semoga informasi ini membantu teman-teman sekalian, dan jangan lupa juga teman-teman untuk di like, komen, dan subscribe terkait dengan video Bekesah. Mungkin segitu dulu untuk videonya. Dadah.